Lebih berat lagi, ada bangsa lain berdandan kayak ulama, berdandan kayak syekh. Satu sisi melihat zahir dandanan kayak begitu, mereka harus menghormati. Tapi di sisi lain, seperti Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, tahu mereka anteknya Belanda, tahu mereka dilantik oleh Belanda. Kalau sekedar menghadapi Belanda, karuan kafir gampang, Mas. Ini kadang menghadapi bangsanya sendiri, atau menghadapi orang yang ngaku ulama, bahkan ngaku keturunan Rasulullah SAW. Tapi mereka berkomplot dengan penjajah. Ini harus kita jaga. Jangan sampai kelihatannya merdeka, tapi maaf, tanah dikuasai asing. Jangan. Zikir, manakib, solawat. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi jangan sampai bermerek asing. Jangan sampai untuk sekedar solawatan, lalu kebanggaan kepada NKRI menjadi hilang. Ikut manakib, yes. Ikut haul, yes. Ikut solawatan, bagus. Tapi kalau kita harus ikut mereka, harus ada di bawah mereka, harus nyembah dalam tanda petik pada mereka. Jangan. Kita berdamai dengan siapapun, kita berta'awun, berkolaborasi, kerjasama dengan siapapun, tapi kita bangsa Indonesia tidak mau ada di bawah siapapun. Wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada para masyayikh, para kiai, pengurus Yayasan Sabilur Rasyad Kota Malang yang sangat kami muliakan, juga kepada para bunyai, para asatid, ustadzat, pengurus pondok di lingkungan Ma'had Sabilur Rasyad Kota Malang yang sangat kami muliakan juga, warga masyarakat undangan yang kami hormati, para pejabat dari kelurahan, RW yang kami hormati, seluruh peserta upacara, santri putra-putri, baik dari mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, siswa-siswi SMA, SMP, semuanya yang kami cintai. Kita sama-sama mengerti, menyadari, mengalami dan merasakan betapa pentingnya kemerdekaan, betapa berartinya sebuah kemerdekaan bangsa. Kita tahu, karena konflik, karena dijajah, hari ini saudara kita di Palestina makan sulit, kerja sulit, bahkan melaksanakan perintah syariat, Jumatan, jamaah pun juga sulit, karena mereka sedang tidak merdeka. Suriah tercabik-cabik, mereka muslim, namun akibat perang berkepanjangan, ratusan ribu anak Suriah tidak bisa sholat, tidak bisa baca Quran. Sungguh sangat penting arti kemerdekaan dan keamanan nasional. Saudara kita di Yaman banyak mengalami kelaparan, kemiskinan, bahkan termasuk menjadi negara paling miskin, juga akibat peperangan. Sungguh, keamanan sangat penting, perdamaian sangat penting, kemerdekaan sangat penting. Saudara-saudara, para santri, warga masyarakat, saudaraku sebangsa dan setanah air, karena begitu pentingnya kemerdekaan, penting bagi kehidupan, penting bagi ibadah, penting bagi keberlangsungan agama, maka ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita, para pejuang kita,
mulai dari Sultan Hasanuddin, Hadratus Syekh Ki Muhammad Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh Ki Wahab Hasbullah, Hadratus Syekh Ki Bisri Sansuri, Hadratus Syekh Ki Haji Ahmad Dahlan, Diponegoro Sultan Agung, dan para tokoh juga ulama yang lain. Karena menyadari begitu pentingnya kemerdekaan bagi agama dan bagi kehidupan, maka mereka berjuang untuk merebut kemerdekaan itu. Tentu tidak murah dan tidak mudah. Ribuan nyawa harus menjadi korban. Ribuan nyawa menjadi tumbal bagi kemerdekaan dan berdirinya NKRI. Dan adik-adik harus tahu bahwa yang jadi korban bukan sekedar nyawa orang biasa, nyawa para ulama, nyawa para santri. Mereka diracun, mereka ditikam, mereka ditipu, bahkan mereka kadang diadu domba. Toh, karena begitu pentingnya kemerdekaan, ulama-ulama kita, tokoh-tokoh bangsa kita tetap terus maju, dan alhamdulillah 17 Agustus 1945 jam 10 pagi di Pegangsaan Timur, proklamasi Indonesia dibacakan dan disampaikan oleh Bung Karno Bung Hatta atas nama rakyat dan bangsa Indonesia. Saudara-saudara yang kami cintai, ketika itu ulama-ulama kita tidak mudah menghadapi Belanda, sulit menghadapi Jepang, sulit, dan kadang kesulitan itu ditambah ada 1-2 anak negeri, hidungnya sama, sukunya sama, namun mereka menjadi kacong Belanda, mereka menjadi antek Belanda. Sungguh bagi pejuang amat sangat sulit menghadapi orang teman tapi munafik, mau digepuk bangsanya sendiri, mau digepuk temannya sendiri, mau digepuk tetangganya sendiri, tapi nggak digepuk juga menikam, meracun. Berat perjuangan memperoleh kemerdekaan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lebih berat lagi, ada bangsa lain berdandan kayak ulama, berdandan kayak syekh, yang tentu warga Indonesia yang muslim sangat menghormati orang yang dandanannya kayak ulama. Satu sisi melihat zahir dandanan kayak begitu, mereka harus menghormati. Tapi di sisi lain, seperti Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari, tahu mereka anteknya Belanda, tahu mereka dilantik oleh Belanda, mereka di SK oleh Helmina, Ratu Belanda, bahkan di framing seakan-akan, maaf, mereka keturunan Rasulullah SAW. Sungguh-sungguh semakin menyulitkan para pejuang. Nggak mungkin kemerdekaan tidak direbut. Kalau sekedar menghadapi Belanda, karuan kafir gampang, mas. Ini kadang menghadapi bangsanya sendiri, atau menghadapi orang yang ngaku ulama, bahkan ngaku keturunan Rasulullah SAW, tapi mereka berkomplot dengan penjajah. Alhamdulillah, ulama kita Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari tegas, musuh tetap musuh, musuh tetap musuh, apapun penampilannya, apapun kedoknya, tetap kenceng, tidak tolah-toleh, tidak ragu, tentu dengan penuh bijaksana dan arif. Mereka tetap berjuang merebut kemerdekaan, meskipun kadang yang dihadapi orang yang penampilannya kayak ulama.
Meskipun kadang yang dihadapi orang yang penampilannya bangsanya sendiri, alhamdulillah dengan kekompakan, kekokohan niat, dan tentu persatuan, doa, hizib, tirakat, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Indonesia bisa merebut kemerdekaan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Indonesia luar biasa, luar biasa. Australia merdeka dengan mengusir penduduk asli, hampir menghabisi penduduk asli. Amerika penduduk aslinya Indiana, mereka merdeka, bukan penduduk asli yang mengusir pendatang atau penjajah. Justru pendatang yang maaf-maaf hampir menghabisi penduduk asli. Lain dengan Indonesia. Indonesia warga asli pribumi mampu mengusir penjajah. Merdeka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Malaysia dihadiahi kemerdekaan oleh Inggris, akhirnya menjadi negara persemakmuran. Mereka merdeka tapi tidak 100%. Dalam satu dua hal, mereka seakan menjadi bagian dari anggota persemakmuran Inggris, yang tentu rajanya sekarang Charles. Brunei, kerajaan Islam. Tapi karena dihadiahi, maka Brunei menjadi persemakmuran. Begitu juga negara-negara lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saudi yang kelihatannya merdeka, tapi karena mereka Alus Saud mendirikan kerajaan dengan dibantu difasilitasi Inggris dan Prancis, Barat, maka Saudi yang mungkin secara zahir pusat Islam, dalam banyak hal mereka harus tunduk pada Inggris, mereka harus tunduk pada Amerika. Sungguh orang rakyat bangsa yang seperti itu sulit diharapkan memimpin perjuangan Islam ke depan. Bagaimana mungkin mereka memimpin, wong di depan mereka ada Inggris. Lain dengan Indonesia. Merdeka dengan perjuangannya sendiri. Merdeka direbut sendiri. Bangsa Indonesia nggak punya hutang budi kepada Belanda. Bangsa Indonesia nggak punya utang budi kepada Jepang. Kita benar-benar merdeka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, kemerdekaan dengan status full 100% merdeka, the real merdeka, ini harus kita jaga. Jangan sampai kelihatannya merdeka, tapi maaf-maaf, tanah dikuasai asing. Jangan. Boleh asing mungkin menyewa tanah, memanfaatkan tanah, tapi tetap dalam kontrol negara Indonesia. Jangan sampai teknologi full dikuasai asing. Adik-adik santri-santri harus belajar sungguh-sungguh, kuasai sains, kuasai ilmu pengetahuan, kuasai teknologi. Al-hikmah dhallatul mu'min. Bahwa kebenaran ilmu ibaratnya aslinya barang itu milik orang mukmin, tapi hilang. Iltaqataha anna wajadaha. Orang mukmin wajib memungutnya kembali, kebenaran itu, ilmu itu, dimanapun dia mendapatkannya. Merdeka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dakwah, akidah, upayakan jangan dikuasai asing. Jangan gerakan-gerakan ideologi yang itu bersumber dari asing, pusatnya di asing, dikontrol oleh asing, lalu kau biarkan mengobok-obok umat Islam yang ada di Indonesia. Jangan. Dan ketahuilah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ketahuilah, Syiah
asing, Wahabi asing, Ikhwanul Muslimin asing, Gerakan Hizbut Tahrir asing, Islam Ahmadiyah asing, pusatnya di luar negeri, sebagian di London, dikontrol dari luar negeri. Radikalisme asing, liberalisme juga asing. Asli Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti yang hari-hari kita amalkan, kita yakini, ala thariqati nahdlatil ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Zikir, manakib, solawat, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi jangan sampai bermerek asing. Jangan sampai untuk sekedar solawatan, lalu kebanggaan kepada NKRI menjadi hilang. Rasa menjadi bangsa hebat, superior, menjadi inferior. Jangan. Kita hebat. Orang dengan penampilan apapun, dengan baju apapun, dengan wajah kayak apapun, dengan suku etnis kayak apapun, asal mereka Muslim, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikut manakib, yes. Ikut haul, yes. Ikut sholawatan, bagus. Tapi kalau kita harus ikut-ikut mereka, harus ada di bawah mereka, harus dikontrol mereka, harus nyembah-nyembah dalam tanda petik pada mereka, jangan. Ulama kita lebih alim, Ahlus Sunnah wal Jamaah kita lebih clear. Fikih Syafi'i, akidah Asy'ari Maturidi, thariqah Imam Junaid al-Baghdadi, Abil Hasan Asy-Syadzili, Syekh Abdul Qadir al-Jilani, Al-Imam al-Ghazali. Jangan gampang, dikit-dikit ikut. Apalagi sampai akhirnya mereka mengatakan, Indonesia ini milik wali-wali yang datang dari suatu wilayah. Bukan. Mbah-mbah mereka bukan pejuang. Pejuang itu Bung Karno, Bung Hatta. Pejuang itu Cuk Nyadin. Pejuang itu Haji Agus Salim. Pejuang itu Mbah Wahab Hasbullah. Pejuang itu Diponegoro. Bukan yang lain-lain. Mosok sampai di antara mereka pidato, kamu budak-budak kami. Dan yang mau ikut mereka diperbudak, bodoh. Nggak menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan ulama dengan darah dan nyawa. Sekali merdeka tetap merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Kita berdamai dengan siapapun. Kita berta'awun, berkolaborasi, kerjasama dengan siapapun. Tapi kita bangsa Indonesia tidak mau ada di bawah siapapun. Tidak mau dikontrol oleh siapapun. Tidak mau diatur-atur oleh siapapun. Kita bangsa Indonesia hebat. Kita bangsa Indonesia pinter. Dan kita bangsa Indonesia yang Muslim jelas. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudara rahimakumullah, bukti bangsa ini pintar. Berkali-kali digelar olimpiade internasional. Mau sains, mau kimia, mau matematika, robotika, mobil listrik. Nggak pernah Saudi menang. Hampir nggak pernah Arab menang. Bolak-balik pemenangnya kadang Indonesia, kadang Turki. Bukan Arab. Ini negara ini lebih hebat. Kualitas qori, kualitas hafid Indonesia lebih baik. Berkali-kali MTQ internasional, juaranya bukan Arab, juaranya dari Indonesia. Jangan kecil hati, jangan minder, kita hebat. Dan Anda tahu, kalau dulu Indonesia harus belajar bahasa Arab ke Timur Tengah, hari ini di UIN Malang, S2, S3,
Kadang ada Pak mahasiswa dari Arab ambil bahasa Arab di Malang. Artinya mereka tahu bahwa balaghah ada di Indonesia, mantek ada di Indonesia, ma'ani bayan badi ada di Indonesia, ulumul Quran ada di Indonesia, terawat lughawiyah, filologi ada di Indonesia. Hebat Indonesia. Jangan mau nyembah-nyembah orang lain. Hormat, yes. Ukhuwah, yes. Saling mahabbah, yes. Ta'awun, yes. Tapi suruh tunduk-tunduk, no. Merdeka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itulah tadi ceramah yang sangat luar biasa dari Kiai Marzuki Mustamar yang membakar dan mengobarkan rasa semangat cinta tanah air. Jangan sampai kita menjadi budak-budak orang asing. Semoga saja bisa memberikan motivasi kepada semua masyarakat, terutama generasi muda yang masih terbelenggu dari kabib-kabib yang ada di Indonesia. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.